Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Shalom teman-teman, selamat pagi. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu bersama saya Jonathan dan saya Richard. Yuk kita berdoa dulu sebelum beribadah. Tuhan Yesus, hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan sukacita kepada kami. Tuhan, hari ini kami ingin beribadah kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus ada bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita bersukacita menyanyikan lagu Tinggi-tingginya Langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Yuk kita melihat teman-teman kita memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas teman-teman yang sudah memberikan persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Ayo adik-adik kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk tubuh yang sehat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami kalau sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Urapi juga guru kami yang akan bercerita tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan baik semua ya. Kakak-kakak guru-guru sekolah minggu selalu berdoa untuk adik-adik supaya Tuhan berkati dengan kesehatan ya. Adik-adik, kakak seneng loh kalau lihat video ibadah sekolah minggu setiap hari minggu itu ada foto-foto adik-adik yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik semua luar biasa, adik-adik setia ya. Setiap hari minggu ikuti ibadah online sekolah minggu. Kalau lihat adik-adik semangat seperti itu, kakak-kakak guru-guru sekolah minggu juga jadi semangat ya untuk membuat video-video ibadah sekolah minggu supaya adik-adik juga tetap mendapat berkat firman Tuhan setiap minggu. Terima kasih juga kepada mama-mama dan papa yang setia membimbing anak-anak kita untuk dan mengingatkan anak-anak kita untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kita semua ya. Nah, adik-adik, kalau minggu lalu adik-adik sudah mendengar cerita tentang mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ceritanya dibawakan oleh Kak Lina Susanti. Adik-adik, siapa yang masih ingat apa coba ceritanya? Apa? Ya betul, ceritanya tentang mukjizat air menjadi anggur yang dibuat oleh Tuhan Yesus di pernikahan di kota Kana. Nah, minggu ini kakak juga mau cerita tentang mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah ditolong oleh teman-teman?
Misalnya begini, waktu kita masih ibadah offline di gereja seperti biasa, kalau ibadah belum dimulai atau ibadah sudah selesai, adik-adik suka main-main kan ya di ruangan kelas, ada yang lari-lari sana sini, terus tiba-tiba kesandung, duduk, adik-adik jatuh. Kakak-kakak, guru-guru, mama papa juga sudah ingetin adik-adik tidak boleh lari-lari ya, karena ruangan kelas kita cuma kecil sempit. Terus ada adik-adik yang jatuh, terus temen yang main sama-sama nolongin adik-adik, sini berdiri lagi gitu, yuk kita main lagi. Ada nggak yang seperti itu? Nah, adik-adik, yang mau kakak ceritain kali ini adalah ada beberapa orang yang menolong temannya adik-adik. Ya, nah coba kita ikuti ceritanya ya. Mama Papa, cerita pagi ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 ya. Nanti Mama Papa bisa bantu anak-anak kita untuk bacakan ayat firman Tuhannya ini. Nanti kita mau mulai ceritanya ya. Nah, adik-adik, di sebuah kota namanya kota Kapernaum, ada seorang yang sakit. Dia nggak bisa jalan, adik-adik, dia nggak bisa jalan. Tapi di kota itu suka mendengar bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus punya kuasa. Tapi orang lumpuh ini karena dia tidak bisa jalan, dia tidak bisa datang ke tempat Tuhan Yesus mengajar, adik-adik. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan, orang-orang banyak datang untuk belajar firman Tuhan, tetapi juga ada yang datang untuk disembuhkan. Nah, tapi karena orang lumpuh ini tidak bisa berjalan, dia nggak bisa datang adik-adik ke tempat di mana Tuhan Yesus ada mengajar. Nah, suatu hari Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum dan untuk mengajar firman Tuhan. Seperti biasa adik-adik, kalau Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan, ada banyak orang-orang datang adik-adik. Nah, di kota Kapernaum ini ketika saat itu Tuhan Yesus datang mengajar, orang-orang yang datang banyak sekali adik-adik di sebuah rumah itu, sampai penuh adik-adik, sampai pintu masuknya juga nggak bisa dilewatin lagi, penuh oleh orang-orang yang datang ingin mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka haus dan rindu belajar kebenaran tentang firman Tuhan ya adik-adik. Kita kembali ke orang lumpuh tadi adik-adik, ada beberapa temannya yang begitu baik. Ada 4 orang temannya yang begitu baik membawa si orang lumpuh ini ke tempat Tuhan Yesus mengajar tadi kan adik-adik. Mereka kalau zaman dulu itu tidurnya pakai tilam ya adik-adik. Tilam itu sejenis kain yang tebal seperti itu adik-adik ya. Mereka angkat temannya yang lumpuh ini, 4 orang ini angkat, ada 1, 2 di depan, lalu 2 orang lagi di belakang. Mereka angkat temannya yang lumpuh ini, mereka bawa ke tempat Tuhan Yesus sedang mengajar kebenaran firman Tuhan tadi. Tapi pas sampai rumah itu, mereka bingung adik-adik. Aduh, mau masuk lewat mana ini? Lewat pintu nggak bisa lewat adik-adik. Jangankan untuk bawa orang sakit ini, berarti kan 5 orang ya yang harus lewat, yang sakit 1 orang, temannya 4 orang. Nah, mereka nggak bisa lewat adik-adik. 1 orang aja nggak bisa lewat karena pintunya penuh oleh orang-orang yang ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya mereka cari cara gimana ya pintunya rapet. Akhirnya mereka cari cara, tahu nggak adik-adik? Mereka naik ke atap rumah itu, lalu atap rumahnya dibongkar, terus pakai tali mereka turunkan, dari talinya diikat di ujung-ujung tilam si orang yang lumpuh tadi, terus krek diturunin adik-adik tepat di depan Tuhan Yesus sedang mengajar. Melihat begitu besar iman mereka ya adik-adik, dan begitu besar usaha yang mereka lakukan untuk bertemu Tuhan Yesus, untuk supaya temannya ini bisa disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus berkata adik-adik, dosamu sudah diampuni. Lalu adik-adik, di situ kan ada ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu orang-orang yang
sudah pintar Taurat, adik-adik yang sudah belajar kitab Taurat dan mereka sudah pintar, mereka bilang gini, apa yang dikatakan Yesus, kok dia bilang dosamu sudah diampuni? Kan hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Adik-adik, ahli Taurat ini tidak percaya dan tidak mengerti bahwa sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Yesus bisa berkata, dosamu sudah diampuni kepada si yang sakit lumpuh tadi. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tahu apa yang ada di pikiran ahli Taurat itu. Tuhan Yesus bilang, mengapa kamu berpikir seperti itu? Bukankah lebih mudah berkata dosamu diampuni daripada berkata bangunlah dan berjalanlah kepada orang yang lumpuh itu? Tuhan Yesus berkata begitu. Lalu Tuhan Yesus bilang lagi, tetapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia di dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus bilang begitu adik-adik. Akhirnya Tuhan Yesus bilang kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Dan adik-adik tahu, dengan ajaibnya orang yang tadi lumpuh bangun adik-adik, berdiri, lalu dia angkat tilangnya dan dia berjalan pulang ke rumahnya sambil memuji-muji Tuhan. Luar biasa ya adik-adik, Tuhan Yesus kita ya adik-adik, bukan cuma hanya bisa membuat mukjizat, mengubah air yang kemarin menjadi anggur di kota Kana, tetapi Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan hanya dengan mengucapkan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kuasa Tuhan dinyatakan dan orang itu sembuh adik-adik. Luar biasa ya adik-adik. Lalu orang lumpuh itu pulang sambil memuji Tuhan, dan orang-orang yang ada di situ yang tadi sedang belajar firman Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka takjub, mereka berkata, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Luar biasa ya adik-adik. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus kita benar-benar berkuasa adik-adik. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan yang sakit hanya dengan perkataannya ya adik-adik. Lalu selain kita juga belajar dari firman Tuhan yang kita pagi ini pelajari, selain kita belajar mengerti bahwa Tuhan adalah berkuasa, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga belajar bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan, kita tidak cukup hanya beriman saja adik-adik, tetapi kita harus melakukan usaha ya adik-adik. Seperti tadi orang lumpuh tadi dan 4 orang temannya, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Tapi mereka juga berusaha adik-adik, mereka berusaha datang kepada Tuhan Yesus dengan cara yang tidak mudah. Mereka gotong jauh-jauh si orang lumpuh ini dari rumahnya ke tempat Tuhan Yesus berada adik-adik. Coba adik-adik, kalau misalkan mereka cuma percaya, kita percaya loh Tuhan Yesus itu berkuasa, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan, tapi mereka diem aja gitu adik-adik di rumah yang sakit lumpuh itu. Mereka nggak berusaha untuk menolong, membawa temannya ini untuk datang kepada Tuhan supaya bisa langsung disembuhkan adik-adik. Kira-kira gimana? Apakah mereka orang lumpuh ini bisa sembuh? Mereka hanya percaya saja adik-adik, tapi tidak berusaha datang kepada Tuhan. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa adik-adik ya. Bukan karena Tuhan yang tidak mampu menyembuhkan orang yang jauh dari Tuhan keberadaannya, tetapi karena memang ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus melakukan usaha untuk atas iman yang kita punya terhadap Tuhan Yesus. Nah, misalnya seperti ini, adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus karena dulu waktu ke gereja sudah diajarkan untuk percaya. Adik-adik percaya ya kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan, Yesus berkuasa. Tapi adik-adik tidak datang beribadah. Adik-adik tidak mau berdoa. Kira-kira gimana? Benar tidak seperti itu? Tidak benar ya adik-adik. Ketika adik-adik percaya, adik-adik juga tetap harus berusaha menjaga, memelihara, menumbuhkan iman kepada Tuhan Yesus dengan cara
rajin beribadah. Kalau sekarang tidak bisa ibadah ke gereja, seperti ini adik-adik ikuti ibadah online, tetap berdoa ya adik-adik. Nah itu pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil. Lalu yang ketiga adalah apa? Adik-adik ingat tadi 4 orang yang menolong temannya yang sakit. Mereka adalah contoh yang baik adik-adik ya. 4 orang ini mereka mengasihi teman-temannya. Mereka gak mau lihat temannya terus sakit. Begitu mereka dengar Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum, mereka tolong temannya, diangkat temannya yang lumpuh ini untuk supaya bisa datang ke Tuhan Yesus dan bisa disembuhkan ya adik-adik. Nah itu tadi yang kakak bilang, maksudkan ketika awal cerita ya, mengingatkan ada teman-teman yang pernah menolong adik-adik, atau sebaliknya adik-adik juga menolong teman-teman. Jadi sebagai teman-teman kita harus memiliki sifat mengasihi, harus mau menolong teman-teman kita yang sedang kesusahan ya adik-adik. Nah seperti itu adik-adik cerita firman Tuhan pagi ini ya. Adik-adik kita belajar tadi 3 hal tadi, bahwa 1 Tuhan Yesus berkuasa, 2 bahwa kalau kita beriman kita harus berusaha menjaga, memelihara dan melakukan iman kita tersebut, dan yang ketiga kita harus menolong. Kita harus memiliki sifat yang mengasihi, kita harus mau punya hati yang mau menolong teman-teman kita yang kesusahan. Nah adik-adik, ayat dari cerita pagi ini diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 ya. Kita mau baca sama-sama. Kakak bacakan dulu ayat lengkapnya ya adik-adik. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, adik-adik, ayat ini panjang. Kakak mau ambil yang bagian tengahnya aja adik-adik, yang marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, adik-adik, supaya lebih hafal, kakak kasih gerakan. Nanti adik-adik praktekkan di rumah ya, supaya hafal. Galatia pasal 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Bisa adik-adik? Ulangi sekali lagi ya. Galatia pasal 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan pagi ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah pagi ini, kita mau berdoa ya adik-adik. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan berkati orang tua kami yang sudah membimbing kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati juga jika ada saat ini teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan teman-teman kami yang sedang sakit. Kami juga memohon supaya Tuhan mampukan kami untuk tetap setia beribadah sekolah minggu. Kami juga mau berdoa untuk negara kami, Indonesia, yang kami kasihi. Kiranya Tuhan berkenan melawat bangsa kami, memulihkan bangsa kami dari
pandemi yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.